Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Tabung dan Moket. Nama saya Evan. IHSG Jumat kemarin menguat 0,4%. Tutup di 7327,58. Ya, menguatnya nggak persis 0,4 sih. 0,37% ya. Dibuletin 0,4. Candlenya masih higher low meskipun masih juga menyisakan shadow atas ya. Dan masih di area resisten juga. Test 7350-an tuh kemarin. Jadi kesimpulannya ini 3750-an memang masih jadi resisten. Mudah-mudahan IHSG-nya masih enak lah. Tapi kalau dari kelakuannya yang seperti ini ya, sepertinya IHSG ada potensi atau ada peluang tes area 7400 dulu. Setelah itu baru dia entah mau koreksi atau mau lanjut breakout. Harapannya sih breakout, cuman ya koreksi pun nggak ada masalah sebenarnya, karena harapannya kemarin setelah nyampe ke 7250-an 7200-an ada koreksi dulu sih, tapi ternyata enggak ya. Kita lihat aja di minggu depan. Jadi tradingnya tetap waspada, tetap pasang stop loss, pasang trailing stop, dan jangan lupa jualan kalau udah cuan. Karena biar bagaimanapun market kondisinya masih tetap wait and see ya. Wait and see, tunggu hasil pilkada serentak, terus juga pelantikan presiden terpilih yang baru, kurang lebih kalau nggak salah bulan Oktober ya. Jadi pas lah kalau cocokologi ke market cycle-nya ya, kira-kira Q4-nya menarik lagi. Jadi harapannya kemarin memang ada koreksi dulu sebelum Q4 nanti oke lagi gitulah. Jadi tetap waspada. Apakah di kuartal sekarang sih bulan 7 ya, di kuartal 3 ini apakah ada koreksi gitu ya. Roman-romannya sih ada, jadi tetap waspada aja dulu gitu. Itulah, lanjut kita review rekomendasi yang pernah diberikan sejak 1 Juli 2024 sampai sekarang. Ada beberapa saham. Pertama ada BMM ya. Strateginya kemarin itu beli ngantri di 3540, belum dapat barang. Skenarionya sementara masih tetap kecuali berhasil breakout 3770, karena 3770 ini masih jadi fraktal tuh. Nah, fraktalnya masih di 3770 ya. Jadi kalau berhasil breakout 3770 langsung ditabrak nggak masalah. Estimasi targetnya di sekitar 3960 4000 gitu. Jadi selama belum berhasil naik ke atas 3770, nggak ada salahnya ngantri di sekitar 3540 supaya risikonya nggak terlalu besar gitu. Yang kedua ada Antam, dan Antam kemarin hampir kena target di 1385 sih ya. Buat yang masih punya barang tuh, buat yang masih punya barang di hold dulu nggak masalah. Buat yang udah hilang barang ya udah wait and see dulu aja, tunggu sinyal selanjutnya gitu ya. Buat yang masih punya barang, ini trailing stopnya kasih di 1330 aja gitu. Mas Lisi sepertinya udah pada jualan ya. Jadi kemungkinan nih Antam untuk besok bisa nggak dibahas lagi karena udah kena target lah ya. Kita tungguin lagi kalau ada koreksi terus atau ada sinyal baru yang menarik untuk diperhatikan untuk jadi sinyal continuation, baru dibahas lagi gitu sih. Ketiga ada Arto. Urut abjad aja ini ya. Arto strateginya masih sama, beli ngantri di 2150 ya, belum dapat barang kecuali berhasil breakout 2400 mau dibeli langsung silahkan. Sementara ini jadi masih ngantri di 2150, stop lossnya di bawah 1900. Arto. BBNI yang OTW ke area target salah. Kemarin itu kalau strategi yang ada di rekomendasi, belinya kan ngantri di 4740 ya, belum dapat barang. Cuman waktu di tanggal berapa nih, berarti tanggal 9 itu pernah diajakin beli tuh waktu market lagi jalan ya. Jadi
waktu market lagi jalan dan di sekitar waktu berhasil breakout 4780 lah sebelum harga 4860. Jadi kemungkinan di sekitar 4800-an itu harusnya udah punya barang ya. Buat yang udah punya barang mau di hold dulu nggak masalah, dan bagi yang mau ngamanin boleh pasang trailing stock di 4850 nggak masalah sih, atau di hold dulu aja nggak apa-apa ya, selama nggak ke bawah ini sih, selama nggak ke bawah 4030 sebenarnya masih aman aja. Mudah-mudahan lancar ke 5200, 5230, 5250. Mudah-mudahan setidaknya lancar ke 5200 lah ya, karena Jumat kemarin berhasil tutup di atas 5000, dan mudah-mudahan minggu depan nggak ada kempes-kempes yang berarti lah gitu. Berikutnya BMTR. Ini strateginya buat yang udah punya barang sih dijagain aja ya. Kalau tutupan nggak di bawah 224 masih mau di hold nggak masalah. Buat yang belum punya barang ngantri di 214 aja gitu. Terus BNGA ini juga pernah diajakin beli waktu market lagi jalan. Jadi skenario strategi yang ada di rekomendasi yang pernah disebar adalah beli ngantri di 1700 karena harganya nggak koreksi, langsung diam di atas dan naik ke atas 1790 ya, break fraktal di 1790 kemarin ya. Jadi bisa langsung dibeli, stop lossnya di bawah 1735 dan targetnya di 1840, 1845 dulu lah, 1840, 1850 sorry. Buat yang udah punya barang di hold dulu aja nggak masalah, masih aman. Mudah-mudahan lancar ke 1840. Terus BRIS ini juga masih aman, relatif aman disimpan ya, selama nggak ke bawah, nggak ke 2400 lagi masih aman lah. Jadi buat yang udah punya barang hold dulu selama nggak ke 2400 lagi, aman. Berikutnya ada ITMG. ITMG strateginya masih sama lah ya, beli ngantri di area bawah nih, di 700 kemarin itu terakhir muncul strateginya di 700. Jadi antriin aja di situ dulu nggak masalah sementara ini ya, karena masih masih belum ada tanda pembalikan yang cukup signifikan, dan kemarin sempat tutup di atas target TP1 nya. Jadi mudah-mudahan ada koreksi tapi nggak terlalu dalam, nggak terlalu signifikan. Jadi sementara ini diantriin di 24700 aja, karena sementara ini juga belum ada tanda-tanda mantul. Sebenarnya juga meskipun sebenarnya di area ini adalah area yang menarik untuk dijadikan area beli di 25400 kalau misalnya minat nih si ITMG. Besok kalau naik ke ini kan area 25400 nih area neckline dari bearish divergence kemarin, kok bearish sih, bullish divergence kemarin ya, dan udah di breakout tuh. Kemudian ini tes area neckline. Jadi besok kalau naik ke atas 25875 ke 25900 mau dibeli silahkan. Stop lossnya nggak perlu jauh-jauh, cukup di bawah low hari Jumat kemarin itu di 25300 gitu. Jadi skenario kedua seperti itu. Kalau bagi yang tetap mau ngantri di 24700 ya silahkan, nggak ada masalah. Kemudian KLBF itu kemarin strateginya ngantri ya di 1560, udah dapat barang tuh. Mudah-mudahan lancar di minggu depan, mudah-mudahan lancar ke target 1640 ya. Stop lossnya cukup di bawah 1525 aja. Terus MAPA masih aman di hold selama nggak tutup di bawah 680. Jadi buat yang udah punya barang hold dulu nggak apa-apa. Terus Pegeo-nya udah kena target, ini udah kena TP ya, jadi happy cuan aja dulu ya. TP di 1320, 1335 udah disamperin, udah lunas sejak hari Kamis malah. Jadi udah lunas lah ini. Jadi besok udah nggak usah dibahas lagi nih si Pegeo. Habis Pegeo ada Raja kemarin udah dijemput, area belinya di
1170 Pak, 1170 ya, hold dulu nggak masalah, selama nggak turun dan tutup di bawah 1130 nggak masalah sih. Mudah-mudahan bisa ke 1400 lagi. Buat yang minat dan belum punya barang, besok mau dibeli sih nggak apa-apa, yang penting stop lossnya di bawah 1130 ya. Terus SMGR, nah ini cukup bertahan nih, jadi kesimpulannya SMGR masih di hold dulu nggak masalah selama nggak ke bawah 3850 ya, karena kemarin strateginya kan beli di berapa ya kemarin, oh beli nabrak ke atas 1400 ya, udah dapat barang, terus di tanggal 10-nya tuh kempes bikin candle dengan buntut atas yang panjang. Cuman selama nggak ke bawah 3850 sih masih aman simpan. Buat yang minat dan mau beli ya silakan aja, yang penting nggak yang penting stop lossnya di bawah 3850 aja gitu ya. Terus Telkom masih relatif aman di hold dan boleh pasang trailing stop ya di 3150 nggak apa-apa, karena kan kemarin itu belinya di 3040 ya, harusnya masih ada cuan lah kalau misalnya sapes-sapesnya turun kena trailing stop di 3150 gitu. Towernya masih lanjut nih. Towernya masih lanjut ya, kemarin TP1 nya kan di 780, udah disamperin dan masih lanjut. Buat yang masih punya barang aja ini, kasih trailing stop di 775 aja nggak apa-apa, di bawah low hari Jumat. Terus TSPC nya masih aman di hold, mudah-mudahan lanjut ke 2100 ya. Nah ini trailing stopnya boleh pasang di 2010, 2000 lah, 2000 aja, di 2000 ya, angka psikologi ya, harusnya masih cuan, kalaupun ke 1995 pun harusnya masih cuan sih ya, karena paling tinggi itu rekomendasi strategi yang ada di rekomendasi itu belinya di 1980, jadi harusnya masih oke lah. Dan terakhir diajakin beli terakhir ada rekomendasi itu kan di 1965 ya, mungkin nggak dapet barang, tapi di hari sebelumnya, 2 hari sebelumnya tuh diajakin beli tuh waktu mantul dari area 1950-an, jadi harusnya udah punya barang lah ini. Kemudian UNTR strateginya masih lah ya, tungguin di 22900 situ dulu, 22900 kalau mantul situ sikat, atau antrian di 22250 masih tetap dipertahankan juga nggak masalah, karena sampai sekarang belum ada tanda rebound ya, dan belum naik sampai ke TP1, jadi opsinya adalah ngantri di 22900 paling tingginya gitu. UNTR, Unilever lagi ya, tadi kali udah, belum. Oke, Unilever ini ngantri aja di sebentar, rekomendasinya kayaknya kemarin gini ya 2780 ngantrinya Unilever, jadi tetap diantriin situ sementara ini. Dan 2 level ya, kemarin antrinya 2780 dan 2620 tuh tetap masih bisa diantriin situ, mudah-mudahan samperin dan terus lancar naiknya, karena harapannya ini memang ada koreksi bikin higher low kemudian balik naik lanjut uptrend gitu. Dan kemarin ada yang sempat nanya Bumi, ada yang nanya di komen YouTube, di komen ada yang nanya Bumi. Oke, kita bahas Bumi. Udah sempat beli, harganya lupa saya di berapa. Cuman pertanyaannya adalah cut lossnya di mana kalau misalnya harus pasang cut loss. Jawabannya ini sih Bumi ini jadi ada sinyal CB1 juga. CB1 nya itu di sini ya. Nah, kemudian kalau kita lihat price actionnya di sini sebelum naik dan bikin sinyal CB1, Bumi di area 76 ini area penting yang harus diperhatikan juga di level ini, di 76 ini.
kotakin kali ya. Nah, itu dia. Area ungu itu area penting yang harus diperhatikan. Karena area ini, jika area ungu ini nggak sanggup jadi support, terutama tutupannya, kalau tutup di bawah 76, itu exit aja dulu. Berpotensi turun lebih dalam. Ya, tes 72 mungkin atau 73. Ya. Dan area entry yang paling low risk memang di sekitar 7273 karena stop lossnya di bawah 69. Kalau kita lihat sinyal yang muncul ya, itu stop lossnya di bawah 69. Jadi strateginya adalah kalau mau pasang stop loss di bawah 76 ya, di 75 atau sedikit di bawahnya 74 itu. Sebenarnya prefer lihat closingnya, closing di bawah 76 baru exit. Mudah-mudahan sih nggak tutup di bawah 76 karena ini area yang bisa dipakai untuk area entry juga, ini area umum 76 77 itu ya. Mudah-mudahan bisa mantul lagi si boomingnya gitu. Cuman perlu diperhatikan juga ini volumenya sepi, masih belum rame nih ya. Ada volume sih ada, tapi belum ramai ya dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu. Ini cenderung makin sepi, rata-ratanya juga makin turun, jadi hati-hati gitu. Oke, lanjut kita ke rekomendasi saham 15 Juli 2024, hari Senin besok atau dalam waktu dekat ke depan. Ada beberapa saham dan sebenarnya ini adalah saham yang pernah muncul di rekomendasi juga. Saham ini dimunculin lagi untuk tanggal 15 Juli atau dalam waktu dekat ke depan adalah karena ada skenario baru yang bisa dipakai atau ada strategi baru yang bisa dipakai, dan strategi yang lama masih berlaku. Kemudian harganya paling enggak makin mendekati ke area entry-nya gitu ya. Jadi supaya ingat. Langsung kita bahas. Ini 4 saham ini kalau misalnya Bapak Ibu belum masukin ke watchlist, bisa masukin watchlist sekarang juga, dan bisa juga langsung bikin ordernya ya sekarang juga. Bisa langsung bikin ordernya, order buy dan sell-nya tentunya menggunakan smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas, karena bisa langsung bikin order buy dan sell-nya itu sekaligus tanpa tunggu order buy-nya tereksekusi terlebih dahulu. Langsung yang pertama ada Ali. Ali adalah saham yang pernah masuk rekomendasi juga kemarin. Rekomendasi sebelumnya adalah beli ngantri di 5.500. Tetap diantriin di situ sebenarnya nggak ada masalah. Karena kemarin Ali menguat 3,5% di hari Jumat, tutup di 58.50, menjadikan si Ali ini berpeluang besar, cukup besar peluangnya untuk lanjut menuju area TP1 ya. Gitu ceritanya. Dan strateginya antrian di 5.500 masih tetap dipasang, itu nggak ada masalah. Yang kedua adalah ini antisipasi kalau misalnya besok atau dalam waktu dekat ini naik ke atas 5.875. Naik ke atas 5.900. Naik ke atas 5.900 bisa dibeli karena 5.900 ini adalah fraktalnya harusnya. Ya, betul, itu fraktalnya. Dan kalau naik ke atas 5.900 bisa dibeli, stop lossnya nggak perlu di bawah 5.250 yang pembelian di atas di harga 5.900an. Stop lossnya di bawah 5.650 aja. Jadi strateginya atau strategi keduanya, skenario untuk strategi keduanya yaitu buy break 5.900, stop lossnya di bawah 5.650, dan target TP-nya itu di sekitar 6.300. Jadi 6.200 6.300 itu ya. Risk reward rasionya memang nggak terlalu bagus, tapi oke lah untuk kejar momentum naiknya gitu. Dan risikonya juga nggak terlalu besar ya gitu sih. Jadi Bapak Ibu yang berminat silahkan bikin auto order LT buy untuk buy-nya di 5.925 dan auto order LT sell untuk stop loss di 5.625. Saham kedua ada BRPT. Nah, BRPT ini adalah saham yang pernah masuk rekomendasi juga. Strategi sebelumnya adalah ngantri di 1015. Cuman belum dapat barang sampai penutupan hari Jumat kemarin. Hari Jumat kemarin itu menguat 1,8%, tutup di 11.30. Dengan tutup di 11.30 ya. Dan sebelumnya itu ada candle kecil-kecil nih, small body candle dengan shadow atas dan bawahnya yang cukup panjang.
kemudian juga inside bar, candle tanggal 11 dan 12 itu di dalam range candle tanggal 10, menjadikan ini ada kemungkinan BRPT rebound, lanjut menguat jika naik ke atas 1145 gitu ya. Dan area pantulanya juga di sekitar area level rebound dari si strategi Fibo cuan ini di sekitar 1090-1080 ya. Maka strateginya untuk besok adalah beli BRPT, belinya buy break 1145. Bapak Ibu yang berminat silakan boleh tetap pasang antrian di 1015-nya dan boleh juga dikasih auto order reality buy di 1150. Jadi kalau naik ke atas 1145 bisa langsung beli. Stop lossnya nggak perlu di bawah 900 buat yang strategi yang kedua ini. Cukup di bawah 1080 ya. Cukup di bawah 1085. Jadi stop lossnya BRPT pasang pakai auto order elite sell boleh di 1080, boleh di 1075 gitu. Yang ketiga ada Elsa strateginya ini masih tetap sama seperti kemarin, seperti sebelumnya, yaitu belinya ngantri di 450 ya, di area kotak ini. Stop lossnya di 430 karena kemarin itu Jumat Elsanya sempat menguat sampai ke 482. Tapi tutupan kempes bikin ya anggap aja ini shooting star. Artinya ada potensi Elsa terkoreksi dan bisa didegat nih di area 450. Gitu ceritanya. Stop lossnya tetap di 430 ya. Dan estimasi targetnya juga sama di 496.500. Yang keempat ada PTBA. PTBA juga strateginya masih sama seperti yang sebelumnya. Karena kemarin hari Jumat itu malah melemah 0,8%, tutup di 2530 dan masih di dalam range candle tanggal 4 Juli. Jadi beberapa hari lebih dari seminggu PTBA-nya di dalam range inside bar. Belum ada pergerakan yang cukup signifikan. Ini suspeknya, dan ditambah lagi hari Jumat kemarin itu melemah ya. Harapannya berhasil naik ke atas 2570 tuh biar bisa langsung dibeli, ditabrak gitu ya. Ternyata Jumat kemarin merah. Jadi suspeknya ini ada koreksi dulu ke ya 2450-an. Jadi strateginya masih tetap sama persis, yaitu belinya ngantri di 2450. Buat yang belum pasang order beli silakan pasang order belinya di 2450. Dan pasang juga auto order elite sell untuk stop loss di 2370 boleh, 2360 boleh, karena sebenarnya ini adalah saham yang pernah masuk rekomendasi sebelumnya dan sudah pernah tertrigger area entry-nya ya, karena strateginya ngikut di sinyal di time frame weekly. Jadi harusnya udah punya barang gitu maksudnya, dan udah floating profit. Jadi di hold dulu aja buat yang udah punya barang ya. Gitu, semoga bisa lancar ke 2800 2900. Itu tadi 4 saham pilihan kami untuk besok 15 Juli 2024 dan dalam waktu dekat ke depan. Juga saham-saham yang pernah masuk rekomendasi kami sejak 1 Juli 2024 sampai sekarang. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Dadah.